And this is something, unfortunately, that Latvia knows only too well. Coba ingat-ingat lagi di bulan April 2026. Waktu itu, Uni Eropa dengan sangat bangga mengadopsi apa yang mereka sebut sebagai paket sanksi ke-20 yang bersejarah buat Rusia. Targetnya keren, armada bayangan dan transaksi kripto. Tapi prakteknya hampir aja gagal total, gara-gara diveto sama Slovakia dan Hungaria di detik-detik terakhir. Terus, waktu Amerika Serikat dan Eropa mencoba ngajak negara-negara di Amerika Latin, Afrika, dan Asia buat ikutan sanksi ini, tebak siapa yang mau? Cuma Singapura. Mayoritas negara-negara selatan nolak mentah-mentah. Dan yang paling bikin senyum sinis, di saat yang sama, Uni Eropa malah meningkatkan impor gas alam cair mereka dari Rusia sebesar 9%. Dan faktanya mereka masih beli barang Rusia senilai 67,5 miliar euro di tahun 2024. Dan disinilah letak ironi terbesarnya. Sejak Februari 2022, Uni Eropa udah nyetor sekitar 105,6 miliar dolar AS ke Moskow cuma buat urusan gas. Buat ngasih gambaran yang jelas, angka raksasa ini tuh secara kasar setara dengan 75% total anggaran militer Rusia untuk tahun 2024. Jadi ibaratnya nih, Eropa ngasih sanksi pakai tangan kanan, tapi tangan kirinya rajin banget ngasih duit ke pihak yang lagi disanksi. Lalu pertanyaannya, apakah sanksi-sanksi ini bikin ekonomi Rusia lumpuh? Kenyataannya nggak begitu. Perdagangan global itu simpelnya cuma pindah rute aja. Perdagangan antara Rusia dan Tiongkok melonjak gila-gilaan sampai 175%, nembus rekor 245 miliar dolar. Sementara sama India, meroket tajam sampai 500% lebih, menembus 65 miliar dolar. Ternyata, dunia luar sangat siap buat nampung rute-rute perdagangan baru ini. Kekuatan asli sebuah kawasan itu ujung-ujungnya diukur dari kekuatan ekonomi, bukan cuma dari pidato heroik. Dan perbedaannya di sini kelihatan mencolok banget. Di tahun 2024, pertumbuhan zona euro cuma merangkak di angka 0,9%. Jauh banget kalau kita bandingkan sama Amerika Serikat yang ada di 2,8% atau Tiongkok di 5,0%. Malah, proyeksi buat zona euro di tahun 2026 diperkirakan stagnan di angka 1,0% sampai 1,2% aja. Kalau ekonomi lagi seret begini, ya otomatis daya tawar mereka pas duduk di meja perundingan global juga makin mengecil. Dan asal tahu aja, ini bukan cuma omongan pengamat dari luar, kalimat tajam ini datang langsung dari kepala eksekutif Siemens, Jerman, negara yang selama puluhan tahun diandalkan jadi tulang punggung ekspor Eropa, justru lagi kena resesi berturut-turut, minus 0,2% di 2024 dan minus 0,3% di 2023. Gara-gara harga energi yang selangit, survei menunjukkan 51% perusahaan besar Jerman lagi serius mikirin buat mindahin operasi mereka ke luar negeri. Gila kan? Kondisi ini makin ruwet gara-gara cacat sistemik di dalam tubuh Uni Eropa itu sendiri. Ekspektasinya kan mereka ini bertindak sebagai satu kesatuan yang solid. Tapi realitasnya, mereka itu 27 negara berbeda yang keputusannya harus disetujui secara bulat. Artinya, satu pemimpin aja kayak Viktor Orban dari Hungaria bisa dengan mudah nyandra seluruh kebijakan blok demi kepentingannya sendiri. Ditambah lagi, ada ketimpangan kekayaan yang lumayan jomplang. Pendapatan warga Eropa Barat rata-rata di angka 45.584 euro, hampir 2 kali lipat lebih besar dari warga Eropa Timur yang cuma sekitar 22.021 euro. Kalau kita runut secara kronologis, perubahannya itu drastis banget. Coba bayangin, di tahun 2013, tentara Prancis itu disambut kayak pahlawan waktu masuk ke Mali. Tapi melompat ke awal 2025, keruntuhan pengaruh mereka terjadi sangat cepat dan masif. Negara-negara di Afrika Barat satu persatu mutusin kerjasama militer dan nyuruh pasukan Eropa angkat kaki. Dan tebak siapa yang langsung ngambil alih kekosongan itu? Pesawat militer dan tentara bayaran Rusia yang sekarang dengan santainya mendarat di ibu kota kawasan Sahel. Singkatnya, Eropa benar-benar diusir dari halaman belakangnya sendiri. Ada satu analogi yang pas banget buat ngegambarin pendekatan Eropa di Afrika selama ini. Mereka tuh bertindak kayak kontraktor yang ngebangunin rumah buat tetangga, tapi nggak pernah mau tinggal di dekat situ. Apalagi repot-repot bantu kalau atapnya bocor. Parahnya lagi nih, di awal 2024,
Pemerintah Eropa malah motong dana pembangunan jangka panjang untuk Afrika sebesar 4,8 miliar euro. Cuma buat dialihin mendanai perang di Ukraina. Ya otomatis pesannya nancap banget dong buat negara-negara Afrika. Kalian tuh bukan lagi prioritas kami. Tingkat ketergantungan militer Eropa ini cukup bikin miris. Sampai-sampai di tahun 2026, Sekjen NATO Mark Rutte ngakuin secara belak-belakan kalau Eropa terlalu bergantung sama pelindung utamanya, yaitu Amerika Serikat. Memang, negara-negara Uni Eropa udah naikin total anggaran belanja pertahanan mereka jadi 381 miliar euro atau sekitar 2,1% dari PDB. Tapi coba bandingin sama Amerika Serikat yang dalam parameter spesifik tertentu aja menyiapkan 98 miliar dolar yang proporsinya mewakili komitmen setara 3% dari PDB mereka. Ketimpangan ini akhirnya maksa Eropa bikin target baru yang lumayan berat di Den Haag, yaitu keharusan investasi 5% dari PDB buat pertahanan masing-masing negara selambat-lambatnya di tahun 2035. Tapi masalah utamanya nggak berhenti cuma di militer. Kelemahan ini nular juga ke arena inovasi teknologi. Asal tahu aja nih, Amerika Serikat sekarang punya perusahaan rintisan bernilai miliaran dolar atau yang biasa kita sebut unicorn 2 kali lebih banyak dibandingkan gabungan Uni Eropa dan Tiongkok sekaligus. Eropa tuh lumayan ketinggalan di urusan kecerdasan buatan, teknologi digital, sampai komputasi kuantum. Otak-otak paling cemerlang di sana banyak yang milih hijrah ke Amerika. Sementara di saat yang sama, mereka masih harus bergantung penuh pada pabrik-pabrik di Asia buat pasokan chip mikro mereka. Ada satu momen di bulan Agustus 2025 yang menurut saya sangat simbolis. Waktu itu, juru bicara pemerintah India dengan santai membalas kritik tajam dari Eropa cuma dengan nyodorin fakta mentah. Dia bilang, coba perhatiin, nilai perdagangan Eropa dengan Rusia itu di angka 67,5 miliar euro. Nah, angka itu ternyata hampir identik banget dengan nilai perdagangan India dengan Rusia yang ada di 68,7 miliar dolar. Fakta lugas ini disajikan semata-mata buat menelanjangi standar ganda dari tuntutan moral yang sering digembar-gemborkan Eropa ke negara berkembang. Jadi, alih-alih tunduk sama Eropa, blok raksasa kayak BRICS malah mengalami ekspansi yang meledak-ledak. Setelah Mesir, Ethiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab bergabung di akhir 2024, Indonesia menyusul jadi anggota baru di awal 2025. Yang luar biasa adalah blok ini sekarang secara resmi mewakili lebih dari setengah populasi dunia loh. Dan coba tebak, dari semua negara anggota ini, berapa banyak yang mau ngikutin aturan sanksi Eropa terhadap Rusia? 0, nggak ada sama sekali. Pesan dari negara-negara selatan itu udah tajam dan jelas banget. Berbeda sama era Perang Dingin dulu, di mana dominasi ekonomi Barat bisa maksa negara lain buat nurut, dunia saat ini benar-benar multipolar. Negara-negara berkembang sekarang udah punya kekuatan sendiri, rute perdagangan sendiri, mitra keamanan, dan mengeksekusi agenda pembangunan mereka sendiri. Pada dasarnya mereka bilang ke Eropa, maaf ya, masa berlaku kalian buat mendikte kami udah habis. Mereka nggak lagi nunggu instruksi dari Brussels. Meski begitu, Uni Eropa tentunya nggak diam aja nunggu relevansinya terkikis habis. Di bulan Maret 2025, Komisi mereka ngeluncurin rencana agresif buat muterin dana 800 miliar euro khusus untuk membangun ulang kapabilitas pertahanan mereka. Sampai-sampai Jerman mulai merevisi aturan fiskalnya yang selama ini terkenal super ketat itu. Ini menandai pergeseran yang brutal tapi nyata banget. Dari Eropa yang tadinya sangat idealis sama birokrasi dan hukum, sekarang terpaksa bangun dan menerima realisme militer yang keras. Dan sejujurnya, kutipan ini nih yang jadi jantung dari seluruh analisis kita hari ini. Pertanyaan terbesarnya memang bukan seberapa banyak paket sanksi yang bisa dibikin Eropa, tapi apakah mereka bisa ngebangun kembali relevansi mereka? Karena ketika utusan khusus Uni Eropa dan para birokrat lainnya sibuk merancang sanksi baru, atau waktu Swedia menuntut diluncurkannya paket ke-21, sisa dunia tuh udah jalan terus pakai jam dan kepentingannya masing-masing. Prosedur dan aturan-aturan di atas kertas tampaknya udah nggak punya taring buat ngerubah kenyataan di lapangan.
Bisakah raksasa birokrasi ini belajar menggunakan ototnya secara efektif di dunia yang sekarang udah multipolar? Ataukah Eropa cuma bakal terus tenggelam di tumpukan dokumen prosedural dan pernyataan yang sama sekali nggak berdampak di dunia nyata? Terima kasih udah nongkrong dan ngikutin sesi bedah isu kita kali ini. Tetap kritis dan sampai jumpa di analisis mendalam kita yang selanjutnya.